Yang kedua, brother, apa sih yang membuat Allah sebagai Allah untuk menjawab pertanyaan brother tadi? Apa yang membuat Allah sebagai Allah? Karena dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu, dia punya sifat-sifat kealahan lah, atau dia disembah. Nah, perjanjian baru ya atau Alkitab secara utuh mengidentifikasi Yesus punya semuanya itu. Sorry, yang soal tadi disembah. Jadi disembah. Bagaimana tuh? Nah gini. Ada nggak momen di mana ketika dia disembah, lalu dia nolak? Oh ya oke. Misalnya Yohanes 20 ayat 28 brother kan, pengakuan Thomas. Jadi Thomas kan sekali-kali tidak percaya kalau tidak melihat secara langsung Yesus yang bangkit. Lalu Yesus datang, menampakkan diri kepada Thomas. Lalu Thomas berkata apa? Ho kriosmu kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah kalau Yesus bukan Allah, seharusnya dia tolak pengakuan itu, brother. Dia tolak penyembahan itu. Tapi pertanyaannya apakah Yesus tolak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia Allah. Karena dia layak disembah. Nah pertanyaannya apakah ada tokoh yang pernah disembah tapi menolak? Ada beberapa. Siapa? Misalnya Petrus, brother. Di Kisah Rasul pasal yang ke-10, Cornelius menyembah Petrus, lalu Petrus menolak. Lalu ada Paulus dan Barnabas di Iconium dan Derbe. Disangka ini Zeus sama Hermes. Di Kisah Rasul pasal yang ke-14. Lalu di Wahyu pasal 22 kalau saya tidak salah, malaikat disembah oleh Yohanes. Malaikat itu yang begini, jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Tetapi Yesus beda. Ketika dia disembah, ketika diakui sebagai Allah, dia tidak menolak pengakuan atau penyembahan itu. Bukankah itu menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa? Dan bukankah itu menunjukkan ada begitu banyak cara untuk membuktikan keilahian Yesus? Jadi jangan sampai kita terjebak seakan-akan dengan mengatakan diri secara langsung aku Allah sembahlah aku, itu satu-satunya cara untuk membuktikan keilahiannya. Jangan sampai terjebak kita. Ini bisa gugur nih semua argumen brother. Kan tadi brother mulai bahwa Allah itu disebut Allah kalau dia punya sifat-sifat kealahan. Sifat-sifat kealahan. Disembah, maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Nah, ini kayaknya brother agak sulit menjawab pertanyaan ini. Boleh. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan tersulit memang ditanyakan aja, brother. Ini brother pasti agak sulit menjawab pertanyaan ini. Benarkah Yesus itu Allah sementara ada momen di mana Tuhan Yesus itu nggak tahu? Wow. Ini sih. Matius 24 ayat 36, brother. Ada pertanyaan yang bilang gini. Yesus, kapan waktu Bapa itu? Atau kapan akhir zaman? Atau kapan kiamat itu? Ya, mengenai hari itu tidak seorang pun yang tahu. Nah, malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu, anak manusia menunjuk kepada dirinya sendiri kan? Dia juga tidak tahu. Kan tadi dibilangnya Allah itu salah satunya atribut sifatnya maha tahu. Ini Yesus nggak tahu. Gimana menjawab ini, brother? Ini pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan. Untuk merobohkan keyakinan kita akan keilahian Yesus. Sekarang bagaimana kita menjawab ayat itu atau pertanyaan itu? Itu sih pertanyaan sebenarnya gampang atau mudah bagi kita yang mau belajar, ya kan? Karena semua jawaban itu ada kalau mau dipelajari. Boleh. Masalah orang menerima atau tidak itu masalah ke-36. Yang pertama gini, kita nggak bisa tidak menghubungkannya dengan masalah inkarnasi dan kenosis, brother. Kalau inkarnasi kan apa itu? Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 menyatakan dia sebagai Allah, dia sebagai pribadi yang kekal dan pribadi yang berbeda dengan Bapa. Dia bersama-sama dengan Bapa. Nah, ayat 14-nya menjadi manusia kan, menjadi daging, ya. Sak egeneto, dia bersama-sama dengan kita. Nah, jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah, ya, yang mengambil natur yang terbatas, yaitu natur manusia. Dari situ premisnya mulai ya? Iya, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan menghubungkan dengan inkarnasi Tuhan Yesus. Terjawab semua. Sama kenosisnya, Filipi 2, brother, ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ketidaksetaraan Yesus itu dalam posisi ketika apa? Dia menjelma menjadi manusia, dia mengambil rupa manusia dan memposisikan dirinya sebagai hamba, bahkan mengalami perendahan yang begitu luar biasa, yaitu dia disalibkan. Dalam konteks ini, dia memandang dirinya tidak setara dengan Bapa. Lalu? Apa hubungannya sama tahu sama nggak taunya? Ini dia.
Kan Allah kita, Yesus itu satu pribadi dengan dua natur, brother. Yang ilahi dan yang insani. Ada sifat-sifat keilahiannya, ada sifat-sifat kemanusiaannya. Bisa dibedakan tapi jangan dicampurkan. Sifat-sifat keilahiannya dia mengampuni, ya, dia menciptakan, sifat-sifat keilahiannya. Dia maha kuasa, dia maha hadir dan lain sebagainya macamnya. Sifat-sifat kemanusiaannya yang tadi, brother. Dia nggak tahu. Ya, itu menunjukkan kemanusiaannya. 1 Korintus 1. Soal apa tuh? Ini, brother, ini bagus sih. 1 Korintus 2 ayat 2. Saya bacakan dulu, brother, ya. 1 Korintus 2 ayat 2. Biar langsung jelas ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Kita tahu bahwa inti atau pesan utama dari teologi Paulus tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Jadi berita utama kalau kita bicara tentang Yesus adalah mengenai salib, mengenai karya penyalibannya. Nah, kalau kita mau tanyakan ya, sederhananya, gampang banget untuk menjawabnya. Apakah benar yang Paulus tahu tentang Yesus hanya salib? Kan enggak kan? Dia pasti tahu tentang kelahirannya. Dia pasti tahu tentang apa yang Yesus lakukan dengan para muridnya. Kan dia kan orang Yahudi, ahli Taurat. Dan dia tahu banget karena kan sejaman dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi dia tahu banyak tentang Yesus. Tapi dari semua yang dia tahu, dia putuskan yang paling penting dari semuanya adalah tentang apa? Tentang karya penyaliban Tuhan Yesus. Dia tahu semuanya. Nah, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, makanya ini apa korelasinya? Ada korelasinya, brother. Nah, kalau terkait dengan Matius 24 ayat 36. Esensi dari kedatangan Yesus itu bukan untuk memberitahu tentang akhir zaman, waktu akhir zaman. Gitu loh, bukan untuk itu misi utamanya. Misi utamanya mati. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Nah, jadi poin utama dari Matius 24 sampai 25 itu kita harus tahu dulu, brother. Poinnya di sana adalah Yesus menekankan untuk berjaga-jaga atau berwaspada. Makanya ada 3 perumpamaan yang Tuhan tekankan di situ terkait dengan kesetiaan, ketekunan, dan kebijaksanaan. Semuanya itu dalam konteks supaya mereka berjaga-jaga. Kan kalau Tuhan Yesus kasih tahu kapan dia akan datang, ya untuk apa lagi mereka berjaga-jaga. Jadi hilang. Esensinya jadi hilang maknanya ya. Hilang. Bahkan ada juga, brother, yang menghubungkan, Bapak Gereja menghubungkan konteks itu dengan perkawinan atau pernikahan. Yang mana yang berhak untuk menentukan tanggal dari pernikahan pada waktu itu dalam konteks budaya Yahudi adalah bapaknya, orang tuanya. Tapi bukan berarti anaknya tidak tahu. Tapi yang berhak untuk menentukan dan menyampaikan pernikahan itu ya papanya. Berarti itu menarik juga sih. Berarti dengan kata lain sebetulnya kalau kita lihat dari sisi keilahiannya, Yesus tahu. Tahu dong. Tapi kalau dari kemanusiaannya ya dia harus menjawab ya anak pun tidak tahu. Ya, itu dalam konteks kemanusiaannya. Dalam konteks kemanusiaan. Brother. Ada lagi pertanyaan yang menurut aku ini brother agak kesulitan menjawab. Dari tadi ini pertanyaan sulit semua ya. Ini kan begini ya, tujuan kita program Rema ini kan satu, mencerdaskan, mau bilang mencerdaskan kehidupan bangsa lagi. Ya tentu mencerdaskan kehidupan jemaat Tuhan, orang percaya di seluruh dunia, dimanapun saudara berada. Dari internal itu kita. Tapi juga sekaligus menjawab polemikus atau menjawab gugatan ataupun serangan dari luar kekristenan. Nah, ini menarik nih, benar. Ada pandangan terkait dengan salah satu argumen yang menurut kita disinilah Yesus menunjukkan dia sebagai Tuhan yang ilahi itu sekaligus manusia. Ketika dia berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Nah, selama ini kan kita berpikir dan kita percaya bahwa aku dan satu itu dalam keilahiannya. Tetapi di sisi lain, brother, ada juga pandangan yang berkata itu bukan satu dalam keilahiannya, tapi satu dalam misi, dalam pengembalaan. Karena kalau lihat ini hermeneutik yang paling mendasar itu kan jangan melepaskan teks dari konteks. Nah, kalau kita lihat konteks kan itu konteksnya tentang domba kan, tentang gembala yang baik kan, benar. Sehingga pandangan ini muncul bahwa ya itu satu itu lihat konteks dong. Itu bukan ngomongin keilahian Yesus, tapi konteks itu tentang ngomongin seorang gembala. Jadi satu dalam pengembalaan, satu dalam misi sesungguhnya.
Nah, apakah ini eisegese, ya kan? Atau exegese gitu. Nanti Brother jelasin lah apa itu exegese sama exegese. Boleh. Soal ini bagaimana? Satu itu dalam pengertian apa? Ya kalau kita lihat dari teks yang diurai oleh LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, memang yang pertama itu terkait dengan gembala yang baik. Ini satu kesatuan nggak bisa dipisahkan lah, satu pasal ini. Tapi yang Brother tanyakan di ayat 30 itu konteksnya mengenai Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Nah, ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, pada umumnya orang Kristen menilai Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Makanya gini, kenapa kita mengatakan lebih ke situ poinnya atau lebih tepat ke situ tafsirannya? Karena konteks dekat, Brother. Ayat 31 sampai 33, kita bisa lihat reaksi orang Yahudi marah. Ada namanya konteks dekat sama konteks jauh ya. Brother? Jadi kalau baca Alkitab itu harus lihat konteks dekatnya. Ayat sebelum sama sesudah. Betul. Nah, jadi bahkan mereka itu bukan hanya sekedar menunjukkan emosi marahnya mereka, ingin melempari Yesus dengan batu. Ngeri kali, Brother. Tempat syuting kita sambil ada gerobak lewat. iklan. Ada iklan, suara-suara bising sedikit. Mohon maaf. Terus. Nah, ayat 31, Brother. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, ayat 33, mereka kasih tahu begini. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi pada waktu itu, Brother, tahu betul dengan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Dia sedang memandang dirinya sebagai Allah. Jadi alam berpikir mereka sekaligus filosofi teologis mereka memang yang menunjuk kepada Yesus ini sedang menyamakan diri dengan Allah. Kalau nggak begitu kita artikan, kan jadi aneh kenapa mereka marah sampai melempari Yesus dengan batu. Gitu, Brother. Jadi gugur lah istilahnya. Gampang sekali. Sebenarnya pertanyaan sulit yang lainnya boleh juga diajukan, Brother. Yang paling sulit kok bisa. Ada juga yang bilang bahwa terkait dengan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Bapa gitu. Yohanes 5 ayat 30. Ya, itu gimana? Ya, misalnya tambah lagi, Brother, Yohanes 14 ayat 28. Yang mana tuh? Yesus sendiri berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Ya, Bapa lebih besar dari aku. Ya. Sebenarnya kan itu gimana? Jadi seolah-olah Yesus itu ya Tuhan kecil. Ya, minor. Tuhan minor. Iya. Sebenarnya seperti yang tadi, Brother, itu harus dikaitkan dalam konteks inkarnasi Yesus dan kenosisnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dalam konteks kenosisnya dia, inkarnasinya dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, Brother, tapi dia juga lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ada ya? Ibrani 2 ayat 9. Ngeri. Tapi ingat, dalam waktu singkat kan. Jadi dalam waktu singkat dalam pengertian kapan? Dalam pengertian waktu dia menjelma menjadi manusia, waktu dia mengosongkan diri. Lalu ya Yohanes 20 ayat 17, Brother. Yesus berkata, Bapamu Bapakku, Allahmu Allahku. Wah, ini jadi pertanyaan. Loh, kalau Yesus mengatakan bahwa Bapa itu sebagai Allahnya, ngapain kita Allahkan Yesus? Betul. Ya kita harus ikut Yesus dong dengan memandang Bapa sebagai Allah, bukan Yesus Allah. Nah, bahkan ada teks yang salah satunya juga nanti, Brother, sekaligus memberikan closing statement lah ya. Ini pertanyaan terakhir sekaligus dua pertanyaan langsung. Bahkan ada yang ngomong begini, Yesus itu kan utusan. Dan dia sendiri mengaku, aku diutus oleh Bapa. Bagaimana mungkin orang yang diutus lebih besar dari yang mengutus? Yang di mana-mana yang diutus ya lebih kecil dan dia hanya utusan. Nah, lalu pertanyaan terakhir mungkin untuk Brother kali ini adalah gini. Apa sih konsekuensinya kalau kita nggak mengakui Yesus itu sebagai yang ilahi? Sebagai Allah? Sebagai Allah. Atau menolak keilahiannya? Apakah ada konsekuensinya? Saya jawab mungkin dari pertanyaan terakhir ini. Oke, boleh. Karena pertanyaan sebelumnya itu lebih panjang. Lebih panjang Siapa tahu nanti kalau kita nggak cukup waktu kita bahas di sesi berikutnya. Karena itu bagus banget menurut saya. Nah, apakah ada konsekuensi kalau kita menolak keilahian Yesus? Ada. Yohanes 8 ayat 24. Nah, gue baca lah, Brother, biar Yohanes 8 ayat 24. Terakhir nih. Ya, konsekuensi dari penolakan Yesus itu sangat fatal. Ayat 24. Ya. Jadi saking fatalnya, ya kita harus mengambil kesimpulan nih. Kita harus mengambil keputusan. Oke, aku baca dulu. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia,
kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus sendiri mengeksklusifkan dirinya sebagai satu-satunya jalan. Jadi bagi setiap kita yang ingin memperoleh keselamatan kehidupan kekal, jalannya tidak ada yang lain selain Yesus. Selain Jadi, Yesus. Apakah ada konsekuensi kalau kita menolak Yesus sebagai Allah, sebagai Sang Juru Selamat? Binasa. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Thank you, brother. Yes. Next kita ketemu lagi, ini masih banyak pembahasan ini, kita bahas di segmen selanjutnya atau enggak di edisi yang lain di program Rema kita. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap beriman kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin.